Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Oktaviana dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asal-usul pondok pesantren. Sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai, baik yang tinggal atau mukim. Pada perkembangannya, pondok pesantren banyak berdiri di wilayah Nusantara. Selain mencetak santri yang menjadi kiai, pondok pesantren juga menghasilkan banyak karya berupa kitab-kitab klasik. Pada masa penjajahan, perkembangan pondok pesantren sama sekali tidak terhambat. Bahkan pesantren-pesantren justru menjadi pusat perjuangan dalam melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kiai Hasan Bassari dianggap sebagai mahaguru para bangsawan dari pejuang yang berjuang melawan Belanda melalui keilmuan masing-masing. Pada masa menjelang kemerdekaan, pondok pesantren terus memberikan kesadaran bagi rakyat Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan. Pondok pesantren berhasil menjelma garis pertahanan saat melawan penjajahan secara fisik. Contohnya seperti perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna yang ikut angkat senjata untuk melawan Jepang. Setelah kemerdekaan, perjuangan pondok pesantren tidak surut. Bahkan para kiai pondok pesantren seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Resolusi yang menginspirasi para santri dan pejuang di Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Resolusi jihad ini yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober yang mana saat ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Perkembangan kelembagaan pondok pesantren ada dua. Yang pertama adalah pondok pesantren berdasarkan fisik, dan yang kedua pondok pesantren berdasarkan kurikulum. Pondok pesantren berdasarkan fisik itu memiliki 5 jenis atau 5 tipe. Tipe pondok pesantren yang pertama yaitu terdiri dari masjid dan juga rumah kiai, di mana masjid ataupun rumah kiai ini dijadikan sebagai tempat belajar ilmu agama, dan santri yang datang untuk belajar ilmu agama itu masih dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri, atau masih dari lingkungan rumah ataupun masjid itu sendiri. Tipe yang kedua yaitu terdiri dari masjid, rumah kiai, dan juga asrama. Jenis pesantren ini sudah muncul kan pondok asrama, di mana pondok atau asrama ini dijadikan sebagai tempat tinggal para santri yang berasal dari luar pesantren itu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu terdiri dari masjid, kiai, pondok, dan juga madrasah. Di sini tipenya sudah mulai meningkat, di mana santri yang tinggal di pesantren ini mendapatkan pendidikan di madrasah. Tipe yang keempat itu terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan juga tempat keterampilan. Kemudian tipe yang kelima itu terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama, madrasah, tempat keterampilan, perguruan tinggi, gedung pertemuan, tempat olahraga, dan juga sekolah umum. Jenis pesantren ini sudah berkembang dan dikategorikan sebagai pesantren yang mandiri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan kelembagaan pesantren berdasarkan kurikulum. Di sini ada 3. Yang pertama pesantren tradisional atau salaf, yang kedua khalaf, dan yang ketiga yaitu komprehensif. Pesantren salaf ini mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama. Kemudian yang kedua yaitu pesantren khalaf, di mana pada pesantren khalaf ini belajarnya itu cenderung menggunakan atau mengadopsi seluruh sistem belajar klasikal dan meninggalkan sistem pengajaran tradisional. Yang ketiga yaitu pesantren komprehensif, di mana sistem pendidikan dan pengajarannya itu gabungan antara tradisional dan juga modern. Pendidikannya ini diterapkan dengan pengajaran kitab kuning dengan metode sorongan,
bandongan, dan juga wetonan yang biasanya itu diajarkan pada setelah sholat maghrib dan juga setelah sholat subuh. Kemudian proses pembelajaran klasikalnya itu dilakukan pada pagi sampai siang hari, seperti di madrasah atau sekolah pada umumnya. Dari ketiga jenis pesantren tersebut memberikan gambaran bahwa pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang terus berjalan, yang terus semakin meningkat dengan tuntutan zaman. Dimensi kegiatan di sistem pendidikannya dilaksanakan oleh pesantren pada sasaran utamanya, yaitu perubahan baik secara individual maupun kolektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.